Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Mari bersama kita menyambut hari ini dengan sukacita dan dengan syukur. Dan kita awali bersama-sama dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami persembahkan kepadamu pagi ini Bapa. Terima kasih, semalam Tuhan sudah memberkati kami, sehingga kami boleh tidur nyenyak melepas lelah. Pagi ini, Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, tak kurang suatu apapun. Bapa, semua karena anugerah-Mu. Dan mengawali hari ini Tuhan, perkenankan kami untuk mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu saat ini. Ampuni kami Tuhan, dan dengarkan doa kami ini. Melalui Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahagian firman Tuhan yang kita akan renungkan pagi ini, kita akan baca dari Yohanes pasal 10 ayat 27 dan 28. Demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudaraku, hidup dan kehidupan kita ini kita jalani, kita nikmati semata-mata karena anugerah Allah dan kasih Allah bagi kita setiap saat. Seperti pagi ini saudaraku, kita boleh bangun dengan tubuh yang segar kuat. Kita boleh menyambut hari ini dengan sukacita. Itu karena anugerahnya. Karena itu saudaraku, mengawali hari ini, saya mengajak saudara untuk kita sejenak merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ini mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dan kita manusia adalah domba-dombanya. Yang kita lihat di sini saudaraku adalah hubungan kasih yang menggambarkan kasih Tuhan Yesus, kasih Allah dalam memelihara kita, manusia ciptaannya. Saudaraku, karena itu ia tidak menyebut kita sebagai kerbau, karena kerbau suka yang kotor. Ia menyebut kita sebagai domba, karena domba adalah binatang yang lemah, yang bodoh, serta tak berdaya. Dan inilah yang ingin Tuhan lukiskan dalam hubungan ini, bahwa kita sebagai manusia yang dikasihinya, dipelihara dan dijaga setiap saat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu kita tidak perlu cemas atau takut terhadap apapun, karena Tuhan menjaminkan akan terus menjaga, memelihara, dan mengasihi kita. Tuhan menjaga manusia supaya kita selaku manusia terhindar dari serangan binatang buas. Dalam hal ini adalah iblis dengan segala manifestasinya. Ia memelihara dengan menyediakan makanan dan minuman dan semua yang kita perlukan sebagai domba-dombanya. Dengan kata lain, semua fasilitas keperluan kita dicukupkannya setiap hari, semata-mata karena kasih-Nya. Walaupun tak dapat disangkal saudaraku, bahwa kita seringkali tak terlepas dari kesulitan-kesulitan serta kekurangan. Tetapi Allah terus mengasihi kita dan selalu mencukupkannya asal kita terus berjalan bersama Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik. Nah, sebagai gembala yang baik, Ia mencari ketika kita terhilang dari hadapannya.
Ia menggendong ketika kita tidak berdaya. Ia mengobati kita ketika kita terluka. Inilah yang kita alami, saudaraku, di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Asalkan kita terus berjalan dan hidup dalam kehendak-Nya. Saudaraku, pemeliharaan Tuhan mencakup aspek jasmani dan rohani, dan Ia menunjuk pada kualitas hidup kita sebagai manusia. Karena itu, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita tidak dapat diukur dan dinilai berdasarkan jumlah besar dan semaraknya. Apa yang kita dapati, apa yang kita butuhkan, semua disediakannya. Tapi pertanyaan saudaraku, apakah kita sungguh bahagia dengan apa yang ada pada kita? Kebahagiaan hanya kita temukan kalau Ia sendiri yang menuntun serta memelihara hidup kita. Dan sebagai domba, kita hanya menuruti kehendak Allah setiap saat. Sebab tidak ada kebahagiaan sejati di luar Tuhan. Saudaraku, karena itu Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayat 10. Saudaraku, pembacaan kita dalam ayat 27 mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus sangat mengenal hidup kita. Tapi pertanyaan saudaraku, apakah kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar? Bahwa seringkali kita merasa jauh dari Tuhan. Sebab dalam segala keberhasilan, terkadang kita tidak tahu tentang Tuhan. Terkadang manusia merasa bahwa keberhasilannya, bahwa apa yang dicapai itu adalah hasil usahanya sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, karena itu harus ada hubungan timbal balik yang erat dan perlu kita pelihara, bahwa semua yang kita dapatkan, kita harus akui bahwa itu adalah bersumber dari anugerah Allah semata-mata. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita selaku manusia sering meninggalkan Tuhan. Dia sebagai gembala kita dan menuntun, menjaga, mengasihi kita. Terkadang kita tidak mengasihinya. Terkadang kita tidak mengikuti jalannya. Sementara Tuhan menghendaki agar kita mendengar Dia. Kita mendengar suaranya setiap saat. Kita mengenal suaranya. Dan kita menurutinya agar kita tetap dalam pelukan Allah setiap saat. Pembacaan kita dalam ayatnya yang ke-28, di sana dikatakan bahwa gembala yang baik akan terus menjaga kita dan tidak akan membiarkan seorang pun merebut kita dalam tangannya. Saudara-saudaraku, jelas bahwa bersama dengan gembala yang baik, maka tidak ada seorang pun yang dapat merebut kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Itu berarti kehidupan kita akan aman, tentram, dan terpelihara. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan senantiasa dalam pelukan kasih sayang Tuhan. Tuhan kita akan menjaga, melindungi, dan menyelamatkan kita. Karena hidup kita berada dalam pengawalan Allah. Kita akan tahan menghadapi segala tantangan dan penuh pengharapan menghadapi masa depan. Saudaraku, masalah kita sekarang adalah apakah kita menyadari bahwa kita adalah domba yang lemah, domba yang bodoh, domba yang tak berdaya? Ataukah kita merasa kuat, pandai, dan percaya sehingga tidak mengakui bahwa kita adalah domba? Saudaraku,
harus menyadari bahwa kita adalah domba dan Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang sempurna bagi hidup kita. Jika kita terus menyerahkan diri kepadanya sebagai domba yang lemah, maka Dia akan terus menopang kita. Dia akan terus memberkati kita. Dia akan terus memeluk saudara dan saya, mengasihi kita setiap hari. Dan berkat-berkatnya akan tercurah sempurna bagi kita. Karena Dia adalah pemilik hidup dan kehidupan kita. Kita dituntun setiap hari dipelihara, bahkan diberkati setiap hari dalam segala hal yang kita kerjakan, yang kita usahakan. Tuhan akan memberkatinya dengan berlimpah-limpah ruah untuk hidup dan kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan sukacita sambil kita tetap bersyukur. Karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang terus menjaga kita, yang melindungi kita, dan yang memberkati kita selalu. Dia menyediakan berkat-berkatnya hari ini untuk saudara dan saya. Dan karena itu, kita terus menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikianlah perjumpaan kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini dapat memberkati saudara sekalian. Dan kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.